Bu. Diambil dulu ya. Ya, Bu. Aja Bu. Ayo diambil. Terus ditaruh di tempat sampah. Habis itu cuci tangan. Sudah? Nah, Baik, apa kabar kalian semua? baik, Bu. Baik. Kalau ibu tanya kabar, jawabnya gini ya. Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allah Akbar. Bisa? Sa. Ibu ulangi ya. Ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengawali pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, bisa bikin doa? Coba duduk, siap. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru lihat ibu ya di sini. Baru. Baik, nanti ibu perkenalkan diri. Sebelumnya ibu cek presensi dulu ya. Ya. Ada yang tidak masuk? Ya. Kenapa kok ada yang tidak masuk? Sakit yang sama ada yang izin. Yaudah ibu mulai presensi ya. Ibu present dulu ya. Ya. Ahmad Akmal, Hadir. Amanda, Candika, Sakit. David, Hadir. Faiz, Izin. Magda, Izin. Noval, Izin. Rafiq, Hadir. Rahima, Izin. Sofyan. Hadir. Oh, banyak yang sakit ya. Ya, Bu. Benar, Bu. Nah, kalian yang di sini tuh harus jaga kesehatan biar tidak gampang sakit. Ya sudah. Ibu perkenalkan diri. Berhubung kalian baru ketemu ibu kan. Perkenalkan, nama ibu Dina Ayu Widyasuti. Kalian bisa panggil ibu Dina atau ibu Ayu. Ada yang ditanyakan? Ya, Rafi? Alamatku. Alamat ibu kebetulan masih numpang ya sama orang tua. Ya. Alamat ibu ada di Desa Kasihrejo, Kecamatan Beren, Kabupaten Malang. Ada yang lagi? Oma pacar, pacar bujuk. Oh, enggak. Cukup ya? Oh. Baik. Biasanya kan kalian yang aja Bu Endang ya. Ya. Berhubung Bu Endang nggak masuk dan berhalangan hadir, jadi ibu yang mengajar kalian. Oh iya, materi kemarin sampai mana ya? Pelaku ekonomi. Oh, pelaku ekonomi, baik. Oh iya, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau tanya nih dikit, ngupas-ngupas materi yang akan ibu kasih. Kalian nggak asing dong sama kegiatan perdagangan? Ya, udah di sekitar kita, bahkan kalian sendiri kan sudah apa? Melakukannya. Nah, menurut kalian nih, apa sih perdagangan itu? Perdagangan pembeli. Ya, ada lagi? Tawar menawar Bu. Ya. Baik. Baik, bagus. Jadi kalian sebagian besar kalian udah paham ya apa sih perdagangan itu?
Jadi perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli berupa barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan bersama. Berhubungan dengan materi kali ini, Ibu akan membahas tentang materi perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih perbedaan perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional? Tahu. Ya. Tahu. Ya, jawab. Kalau perdagangan daerah itu antar daerah, Kalau perdagangan antar internasional itu antar negara. Ya, bagus. Oh, jadi perdagangan antar daerah itu perdagangan yang terjadi antar daerah. Jadi misal kamu orang Jawa nih membeli barang dari misal dari Sumatera atau dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain. Oke, kali ini Ibu akan memberikan gambaran terkait dengan perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Ini merupakan perdagangan dari Antar antar daerah, daerah, ya, antar pulau, ini negara. antar ya, negara. bagus. Setelah Ibu kasih ilustrasi gambar dan kalian sudah mencermatinya, apakah ada yang ditanyakan? Ada Bu, Ya, Novi? perbedaannya impor sama ekspor apa Bu? Oh, Singkrang sama. baik. Ibu tabung dulu ya pertanyaannya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, Sofian? Barang apa aja sih yang dijual di perdagangan antar daerah? Oke. Ada lagi? Ada, Cukup Bu. ya. Sebelumnya ada nggak nih yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian? Ada Bu. Ada. Ya, Sofian? Bu, kalau ekspor itu menjual barang luar negeri, sedangkan impor itu membeli barang dari luar negeri. Ya, bagus. Baik, Ibu sedikit menjelaskan tentang ekspor dan impor ya. Jadi, ekspor itu benar apa kata Sofian? Ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Sedangkan impor adalah membeli barang ke luar negeri. Kalau pelaku ekspor itu namanya eksportir. Dan kalau pelaku yang membeli barang Impor. importir. Untuk baik untuk pertanyaan dari Sofian, apa sih Bu barang yang diperjualbelikan di perdagangan antar daerah? Karena daerah kita itu memiliki potensi sumber daya masing-masing, jadi masing-masing daerah itu memiliki produksi yang berbeda-beda Beda. juga. Nah, misal contoh nih di Pekalongan, dan peralatannya apa sih? Batik. Ya, batik, menggodok, terus biasanya apa Apem. sih? Soto tauto. Ya, terus apa sih yang kayak toto itu satunya? Bialto. Ya. Jadi di sini paham terkait dijelaskan? Paham. Baik, untuk pengantar sedikit ya, Ibu pengen menjelaskan nih. Karena perkembangan zaman nih sudah semakin berkembang, apa-apa serba online, jadi kan perdagangan juga bakal dipermudah nih. Baik itu dari kalangan yang muda, kalangan sampai hingga kalangan yang dewasa. Misal, Rofi nih pengen beli baju, tapi kok tokonya di luar negeri, nggak mungkin dong kamu harus ke luar negeri. Ya itu beda lagi kalau kamu pengen jalan-jalan. Nah, karena kendala transportasi, jarak itu kan jauh ya luar negeri. COD. Lebih jauh, jadi kalian bisa pesen lewat Gojek. online
online. Online. Jangan. Ya, bisa online. Jadi, Rofi kan tidak bisa nih langsung ke luar negeri untuk membeli bajunya. Nah, biasanya apa sih e-commerce yang biasa digunakan untuk kalian membeli baju online? Shopee, ya? Shopee, Lazada, Ya, apalagi Tokopedia. dia, Kalapak ya? anu, Bibi, Enggak yang pengen jadi wirausahawan. saya, Apa nih contohnya wirausahawan apa? toko, Toko apa? toko, Ya, boleh. Jadi ibu pengen bagi kelompok nih, masing-masing kelompoknya, masing-masing Dua orang. anggotanya antara 2 sampai 3 orang. Nah, ibu pengen tahu di sini tuh biasanya kalau pembagian kelompok itu acak atau berhitung atau gimana nih? Absen. Absen atau ibu aja yang bagi nih? Ibu, Ibu aja ya. Ibu bagi ya, dengarkan baik-baik. Kelompok 1 Ahmad sama David. Kelompok 2 siapa ya? Sofyan sama Rofi. Cantik, Gending cantik nggak masuk. Faiz sama Noval, ya, Faiz sama Noval. Terus yang terakhir Rofi sama Sofyan. Oke, baik. Tolong berkumpul ya sama anggota-anggotanya ya, yang Bu. udah saya ibu panggil tadi. Sudah? ya, Oke. Kelompok 1 itu kebagian buat perdagangan antar daerah. Kelompok 2 perdagangan antar negara. Kelompok 3 perdagangan antar negara. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Oke. Kali ini ibu akan menunjukkan sebuah video. Coba kalian nanti simak baik-baik ya. Yes, akhirnya kesampaian juga punya smartphone dari Tiongkok. Udah bagus, murah, kece nih. Cikiciu. Ada Guberian. Hai Guberian, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya kenapa smartphone merek X asal Tiongkok ini harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan smartphone lainnya yang sejenis? Bahkan nggak cuma smartphone, masih banyak loh produk Tiongkok lainnya yang harganya juga murah-murah. Seperti misalnya mainan, pakaian, pokoknya banyak banget deh. Oh ya, kalian udah belajar dong ya tentang perdagangan internasional? Jadi kalian masih ingat dong tentang apa aja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Beberapa faktor pendorongnya yaitu karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, dan juga perbedaan biaya produksi. Faktor-faktor itulah yang akan kita kaitkan dengan alasan kenapa harga produk Tiongkok umumnya lebih murah dibandingkan produk lainnya yang sejenis. Kita mengenal Tiongkok sebagai salah satu negara yang berada di wilayah Asia Timur. Perkembangan ekonomi Tiongkok menjadikan negara ini pernah tumbuh menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia serta mendominasi perdagangan dunia. Keren ya? Dibukanya era perdagangan bebas membuat produk negeri Panda ini makin merambah ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kamu mungkin salah satu konsumennya, ya nggak? Buat kamu yang penasaran kenapa sih produk dari Tiongkok ini harganya bisa murah-murah? Berikut saya akan rangkum ada 4 alasannya. Alasan yang pertama adalah karena tingginya jumlah penduduk. Bagi Tiongkok, lebih banyak penduduk berarti lebih banyak tenaga kerja. Negara ini masuk dalam kategori dengan negara berpenduduk tertinggi di dunia. Penduduknya sudah lebih dari 1,3 miliar jiwa loh. Wah, ini nih yang dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah dengan cara mendorong hadirnya usaha kecil dan menengah atau UKM serta home industry. Bahkan hampir 90% perusahaan di Tiongkok itu UKM loh, sisanya baru perusahaan besar.
Makanya nggak heran, mereka bisa bikin produk yang banyak dan bervariasi. Kemudian alasan yang kedua adalah karena biaya ekspor disubsidi oleh pemerintah. Ini nih yang bikin ongkos produksi jadi lebih rendah, sehingga harga jual produk pun bisa lebih murah. Kamu bayangin deh, pengusaha yang mengekspor produk secara besar-besaran, biaya ekspornya nggak sepenuhnya ditanggung pengusaha, karena sebagian akan ditanggung oleh pemerintah. Wow, amazing! Menariknya, untuk barang jadi justru tidak dikenakan biaya ekspor loh. Otomatis bakal lebih banyak perusahaan yang tertarik untuk memproduksi barang jadi dan mengekspornya ketimbang memproduksi barang setengah jadi. Wajar banget ya pengusaha bisa tetap untung walau menjual barang dengan harga yang murah. Alasan yang ketiga, Tiongkok tidak segan menurunkan nilai yuan. Pemerintah Tiongkok nggak takut loh untuk membuat nilai mata uangnya menjadi lebih rendah dibandingkan dengan mata uang asing. Bank Sentral Tiongkok, yaitu People's Bank of China atau POBC, bisa dengan sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan inilah yang disebut dengan istilah devaluasi. Kebijakan yang aneh ya kayaknya. Tapi justru kebijakan ini nih yang bikin barang ekspor Tiongkok menjadi lebih murah, sehingga bisa meningkatkan nilai ekspor mereka. Tapi kebijakan ini biasanya sih nggak permanen. Artinya kebijakan ini bisa dilakukan hanya dalam keadaan tertentu saja. Alasan yang keempat, nggak masalah untung sedikit asalkan laris. Mereka nggak takut loh walau cuma dapat untung yang kecil, asalkan produknya bisa laris. Bagi mereka, seiring waktu berjalan, orang-orang akan membeli barang di tempat mereka lagi karena harganya yang murah. Mari ya? Walaupun murah, jangan pernah remehin kualitas barangnya loh ya. Contohnya nih, smartphone Tiongkok merek X ini dengan smartphone lainnya merek Y ini, walaupun tipenya sama, tapi dari segi harga, merek X ini bisa jauh lebih murah, bahkan kualitas dan spesifikasinya bisa lebih bagus dari merek Y. Wah, saya kayak jadi jualan ya. Nah, sekarang udah jelas lah ya, kenapa barang-barang dari Tiongkok harganya bisa murah. Kira-kira ada nggak sih hal yang bisa kita tiru dari mereka? Pasti ada lah ya. Terutama nih, buat kamu-kamu yang punya rencana pengen jualan online. Bisa tuh impor produk dari Tiongkok. Atau malah kalau mau lebih kecil lagi, kamu bisa jadi importir yang menjembatani orang Indonesia dengan orang Tiongkok. Wah, bisa tajir nih. Yang jelas, kamu udah makin paham ya bahwa ternyata segala macam perbedaan itu bisa jadi faktor pendorong terciptanya perdagangan internasional. Jadi, perbedaan itu indah kan ya? Oke, segitu dulu dari saya ya. Ya, cukup ya. Cukup. Baik. Oke, cukup ya. Cukup. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Baik, tolong pertanyaan dicatat. Catat dulu ya. Asal dari dan Perwakilan aja. Sudah ya, Ibu kasih pertanyaan untuk kalian diskusikan. Yang pertama, apa sih manfaat adanya perdagangan antar masing-masing tadi ya yang udah dibagi? Berarti kalau kelompok satu kelompok daerah, kelompok dua antar negara, kelompok tiga antar negara. antar negara. Ya. Nomor dua, apa sih tujuan dari adanya perdagangan antar negara? Apa sih Tujuan adanya perdagangan antar tujuan ya diadakannya. Iya benar, ini benar. Apa tujuan perdagangan antar masing-masing kelompoknya apa? masing-masing? Iya maksudnya kan kalau mau kalian berarti negara, daerah. Tiga, bagaimana
proses terjadinya perdagangan antar daerah atau negara, mas tergantung dari kelompok kalian. Udah ya? Dah. Ibu kasih waktu untuk berdiskusi 5 menit cukup? Tidak. Bisa Bu? Baik, Ibu kasih waktu 30 menit. sampai 15 menit ya. 30 menit. Yaudah, selamat berdiskusi. Nah, sudah selesai? Sudah. Baik, Ibu minta perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ayo, siapa yang maju? Ibu mau ingin dari kelompok 3 nih. Siapa? Taufik. Ya udah, Rofi silakan masuk. Masuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami. Ya. Satu, apa sih manfaat perdagangan antar negara? Jawaban satu, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara lain. Dua, memperoleh keuntungan, memperluas pasar. Dua, apa sih tujuan perdagangan antar negara? Dua, mendapatkan devisa, mempererat hubungan kerjasama, memperkenalkan budaya. Tiga, bagaimana proses terjadinya perdagangan antar negara? Awal mulanya disebabkan ada dua negara di mana di masing-masing negara tersebut tidak dapat memproduksi barang di negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih perwakilan dari kelompok 3. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ya. Ando. Nah, kalian kan udah bermain-main ya, berdiskusi tentang macam-macam perdagangan antar daerah dan internasional. Nah, selanjutnya Ibu masuk ke materi ya. Jadi, perdagangan Antar negara. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih pengertian perdagangan? Tadi kan dijawab ya. Apa? Kegiatan Jual beli barang jual beli yang dilakukan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sesuai kesepakatan bersama. Ya. Jadi, perdagangan itu bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu dari yang muda sampai yang dewasa. Jadi, perdagangan itu macam-macam ya, entah itu barang, jasa, dan lain-lain. masih dari dalam segi 10. Nah, perdagangan. Di sini perdagangan itu ada dua, yaitu internasional dan daerah antar daerah atau antar pulau negara dan antar negara antar negara atau internasional. nasional. Nah,
Kali ini Ibu akan jelaskan yang pertama ada perdagangan antar daerah atau antar Pulau. pulau. Jadi perdagangan antar daerah atau antar pulau ada kegiatan jual beli yang dilakukan di daerah atau kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat atau lokal antar daerah juga. Kenapa sih bisa dikatakan perdagangan? Karena masing-masing daerah memiliki sumber daya Masing-masing masing yang bagus. memiliki jumlah produksi Yang masing-masing. Tidak dipungkiri ya, masing-masing daerah itu memiliki produksi yang berbeda-beda. Contoh nih, Pekalongan lagi ya. Pekalongan nih batik. Kalau di Pekalongan itu kan produksi sendiri ya. Ya. Nah, produksi sendiri, misal Pekalongan memproduksi batik sendiri, harganya lebih murah atau lebih mahal? jangan Lebih murah dibanding Taman. orang yang menyetok, maksudnya kayak membeli di distributornya gitu ya. Kemudian contoh lain mana ya? Jepara itu terkenal dengan Apel. ya kota ukir ya. Ya. Kota ukir. Dan yang ditanyakan sebelumnya terkait dengan perdagangan daerah. Ya. Kemudian apa sih tujuan adanya perdagangan daerah? Tadi Ya. udah dibahas ya sama kelompok berapa? 1. Ya. Kelompok 1. Ya, bagus. Apa sih Bu tujuan dari perdagangan daerah? 1 adalah memperoleh hubungan. apa sih tujuan dari adanya perdagangan antar daerah? 1. Memperoleh barang. Memperoleh keuntungan. Keuntungan. Semua perdagangan itu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan. Jelas ya? Jelas? Jelas. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah, berarti kan misal nih, yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya memperluas jangkauan pasar, jadi misal nih negara A yang tadinya nggak tahu negara B yang memproduksi misal kain batik, misal misal daerah Pekalongan nih memproduksi kain batik yang tadinya hanya di lingkup Pekalongan, jadi berkembang di semua daerah ya, malah bahkan sampai luar negeri ya. Kalau Pekalongan itu kota batik. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi adanya Perdagangan. ya. Yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi apa sih? Kalau di Kebutuhan. daerah, Kebutuhan. faktor perbedaan harga. Harga. Biasanya yang mempengaruhi adanya nih perdagangan itu perbedaan harga. Misal Tawar-menawar. Misal Tawar-menawar. di daerah A sama daerah B. Misal
produksi batik Berarti sendiri. Itu terlihat produksi batik sendiri itu lebih murah. dibanding Murah. dengan penjual yang Lainnya. mengambil distributor. ya betul. Produksi. Kemudian yang kedua ada perbedaan produksi. Jadi perbedaan produksi di sini itu mempengaruhi juga adanya perdagangan antar daerah. Kenapa sih Bu kok bisa mempengaruhi? Ya karena misal nih perbedaan antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Daerah pegunungan kan karena daerahnya subur lebih banyak memproduksi Pun. Betul. sayur. Terus kalau daerah pesisir itu memproduksi Makanan. ikan. Jadi dengan adanya perbedaan ini akan mempengaruhi perdagangan antar dan saling melengkapi. Selanjutnya masuk ke Internasional. perdagangan Nasional. internasional. Apa sih perdagangan internasional? Sama antar negara. Ya, betul. Jadi perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara. Nah, di sini Ibu akan membahas ruang lingkup perdagangan internasional. Yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa. Yang kedua adanya perpindahan modal melalui investasi. Nah, di Indonesia ada nggak nih contoh yang modalnya itu dari luar negeri? Ada. Apa? Mobil. Repot. Iya betul. Betul. PT privat yang ada di Papua. Papua. Pon. Yang kedua adanya perpindahan tenaga kerja. Contohnya apa? KI. Betul. Perpindahan tenaga Kerja. kerja. Jadi di TKI, TKW ya. PKI. PKI. Orang. P. Yang keempat adanya perpindahan teknologi dalam mendirikan pabrik-pabrik. Perpindahan teknologi. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya barang baku. Kepastian barang baku dan barang baku dan bahan pangan. Tadi kan udah membahas sedikit ya di awal adanya ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Ekspor menjual barang. Impor Membeli barang. membeli barang. Apa sih tujuan dari adanya ekspor dan impor? Devisa. Ya, memperoleh Tungan. keuntungan. Apa aja sih yang diekspor biasanya? Biasanya diekspor apa? Kan. Banyak ya yang diekspor ya. Iya. Ada hasil Laut. hasil perkebunan, Hasil kerajinan, perorangan. dan lain-lain. Ya, sekian pelajaran yang Ibu sampaikan. Jika ingin ditanyakan silakan. Ada yang ingin bertanya?
Ayo, siapa yang bertanya? Bu masih bingung nih tentang perdagangan daerah atau perdagangan internasional? Ibu, Ya, Sofia? bagaimana cara mengembangkan usaha kita menggunakan teknologi? Ya, bagus. Pertanyaan yang sangat Bijaksana. bagaimana cara kita untuk mengembangkan usaha yang kita miliki menggunakan teknologi. Tadi kan kita di awal nih udah membahas ya bagaimana terkait dengan pengembangan teknologi, perkembangan teknologi, terkait dengan online gitu kan. Ya, Online. Terkait dengan pertanyaan Sofyan, bagaimana sih Bu mengembangkan usaha kita menggunakan teknologi? Dengan adanya e-commerce berupa Shopee, kemudian Lazada, Bukalapak dan lain-lain, kita bisa menyalurkan usaha kita menggunakan e-commerce tersebut. Jadi kita lebih mudah tanpa harus kita tuh susah payah harus promosi. enggak, kita harus keluar mencari apa konsumen dan lain-lain. Kita cukup via online. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Cukup ya? cukup untuk Jadi bisa Ibu simpulkan bahwa semua perdagangan baik itu antar daerah antar pulau dan perdagangan internasional itu memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh Keuntungan. Terkait dengan Bu, siapa aja sih yang bisa melakukan perdagangan? Siapa aja bisa, baik itu kita muda, terus dewasa, kita juga bisa melakukan perdagangan tersebut. Perdagangan ini juga bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kesepakatan Sama. bersama. Kemudian terkait dengan teknologi, ya tidak dipungkiri ya, perkembangan teknologi sudah sangat merajalela bahkan seluruh dunia. Jadi kita bisa mempermudah kita untuk berbelanja ya, baik itu belanja barang atau jasa. Nah, untuk kalian anak-anak bisa belajar dari sekarang jadi wirausahawan untuk bekal nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya semoga sih bisa ketemu sama Ibu lagi ya. Ya. Kita bisa lanjutkan materi ini di pertemuan yang akan datang. Ibu harap kalian masih semangat ya untuk belajar Masih. dan tetap jaga kesehatan. Ya. Cukup ya? Ya. Cukup. Baik, Ibu minta tolong dong untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Betul, siap. Doa mulai. Selesai. Salam. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.